Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillah hari ini Autoimun Indonesia berkesempatan kembali untuk mengadakan webinar. Webinar kali ini itu kita akan bahas topik yang cukup trending ya. Banyaklah yang mulai bahas-bahas gitu dan mempertanyakan, yaitu tentang probiotik. Jadi kita akan mendengarkan penjelasan mengenai apa dan bagaimana sih probiotik untuk penyandang autoimun. Sebelumnya, Autoimun Indonesia mengucapkan terima kasih atas supportnya dari Carevo, Healthcare Revolution, dan juga Balance, Probiotic and Fiber Drink, dan tentunya narasumber yang kompeten di bidangnya. Yaitu untuk materi kali ini, narasumber kita adalah Dr. Nessa Wulandari, spesialis gizi klinik untuk webinar hari ini. Sebelum Dr. Nessa memulai presentasinya, kan kalau nggak kenal ya kita kenalan dulu lah ya. Jadi saya bacakan dulu nih CV-nya Dr. Nessa ya. Dr. Nessa Wulandari, Magister Gizi, spesialis gizi klinik konsultan, biasa dipanggil Dr. Nessa, menyelesaikan pendidikan dokternya, lalu melanjutkan ke bidang gizi dengan fokus utama di gizi klinik. Bukan hanya S2, beliau juga menyelesaikan spesialisnya pada bidang gizi klinik, dan saat ini beliau sedang menuju untuk PhD-nya. Untuk doktor di bidang ini, semua beliau tempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kita bantu doa ya, semoga cepat kelar. Dr. Nessa juga aktif mengikuti seminar-seminar dan pelatihan dalam dan luar negeri. Walaupun lagi pandemi, juga Dr. Nessa tetap update melalui seminar online dalam negeri dan juga internasional. Dr. Nessa juga aktif mengedukasi baik dalam seminar serta melalui channel bincang radio, sosmed, dan juga pernah menjadi kontributor di parentingclub.co.id. Biasanya pertanyaannya adalah saat ini Dr. Nessa praktek di mana? Saat ini aktivitas Dr. Nessa adalah beliau berpraktek sebagai dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, juga di Rumah Sakit Santo Karolus yang di Jakarta. Beliau juga merupakan staf di Departemen Gizi FKUI RSCM, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa beliau sedang menempuh pendidikan S3-nya. Oke, selanjutnya langsung aja nih Dr. Nessa. Silakan dok untuk materinya mengenai probiotik. Baik, terima kasih. Selamat sore, Dr. Mira. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Indonesia ya yang sudah mengundang saya untuk lebih ke sharing ya pada sore hari ini ya tentang probiotik pada autoimun. Juga saya menyapa teman-teman semua di sini ya peserta Indonesia ya yang telah hadir atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke depan ya mungkin dalam ya nggak sampai 40 menit ya bermanfaat. Nanti kita akan lebih banyak tanya jawab aja. Oke, jadi sebelum kita mulai tentunya pendahuluan dulu ya apa itu probiotik. Mungkin di sini ada yang belum memahami betul atau pernah dengar antara probiotik atau prebiotik atau simbiotik itu bedanya apa sih. Jadi ada video dilihat dulu nanti kita bahas bersama. Oke, jadi tadi sedikit video yang tadi ya
mau menggambarkan apa bedanya probiotik dan prebiotik. Kalau probiotik itu lebih ke mikroorganisme atau misalnya kita bisa bilang ya bakteri ya. Bakteri itu yang dilemahkan, yang dibentuk sedemikian rupa bisa dimasukin ke dalam bahan-bahan makanan atau misalnya bentuknya misalnya kapsul yang bisa kita konsumsi. Nah, nanti bakteri-bakteri ini, mikroorganisme ini yang dilemahkan ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk kesehatan manusia, khususnya kalau banyak diteliti sekarang itu di bagian saluran cerna. Gitu. Jadi nanti keseimbangan itu antara bakteri-bakteri yang ada di usus aslinya memang kita punya gitu, yang baik gitu ya untuk membantu kita. Tapi ini untuk lebih ngebus lagi gitu. Jadi untuk menaikkan sistem imunitas kita. Nah, itu diharapkan di situ perannya. Nah, gimana dengan prebiotik tadi yang ada di video itu? Kalau prebiotik itu adalah kita bukan bakterinya, tapi makanan. Makanan paling sering memang berbentuk yang serat ya, tapi nggak semua sayur atau buah atau nggak semua serat itu bisa berperan sebagai prebiotik. Nanti ada contoh-contohnya. Nah, serat yang kita konsumsi ini ada beberapa yang nggak bisa dicerna di saluran cerna kita. Nah, sisa bahan makanan itu yang jadi makanan buat bakteri yang baik yang ada di usus. Nah, nanti setelah dimakan nih sama bakteri yang baik di dalam usus, nah dia akan mengeluarkan ya manfaatnya dari si bakteri yang baik tadi supaya dia tujuannya sama kayak yang tadi untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Kira-kira seperti itu. Yang perlu dipahami adalah kalau probiotik itu kan tadi bentuknya adalah kuman-kuman atau mikroorganisme yang dilemahkan. Tentunya banyak sekali penelitian sudah diteliti ya, studi yang telah diteliti dan probiotik itu kuman itu ada banyak sekali, ada mungkin ratusan ribuan. Misalnya Lactobacillus aja dia tuh punya apa ya kita menyebutnya strain ya. Jadi dia ada keluarga tapi ada pohon-pohon kecil-kecilnya. Nah, jadi yang perlu dipahami nanti misalnya ada penelitian gitu ya Lactobacillus yang KCI misalnya. Nah, dia punya manfaat. Tentunya dia akan berbeda dengan misalnya Lactobacillus yang strainnya yang nama belakangnya tuh ya, nama belakangnya berbeda. Jadi itu yang cukup perlu dipahami bahwa kalau klaimnya adalah probiotik, dilihat lagi deh di dalamnya itu komposisinya apa dan itu apakah nanti bermanfaat untuk saya gitu. Itu yang nanti akan kita akan bahas di belakang ya. Ini adalah probiotik. Contohnya tadi kumannya yang dilemahkan kita sebutnya nanti kita fermentasikan. Kita bisa biasanya masukkan ke dalam baik ke susu maupun ke produk susu bisa. Misalnya seperti yogurt itu paling sering ya itu sebagai bahannya atau makanan yang biasanya difermentasi dengan atau disuplementasi dengan probiotik gitu. Kemudian atau sedia informasi lain yang bentuknya memang sudah entah itu kapsul atau misalnya sasetan biasanya ada ya untuk anak-anak gitu ya probiotik yang bentuknya saset itu bentuknya adalah suplementasi atau obat ya. Nah ini syaratnya tadi ya kira-kira adalah tentunya harus aman. Jadi kenapa harus dilemahkan supaya dia kita bisa mengambil benefit atau manfaat kesehatan tapi tidak merugikan kita atau misalnya manusianya atau kita sebut sebagai hostnya ya inangnya tidak merugikan kita tapi memberikan manfaat jadi harus aman sehingga memberikan manfaat kesehatan. Kemudian gunanya apa sih maunya tuh adalah kalau di dalam usus kita makin banyak tuh bakteri yang baiknya gitu dibandingkan bakteri yang jahatnya. Jadi probiotik ini membantu supaya koloni atau kelompok bakteri yang baiknya itu lebih besar lagi di dalam usus kita supaya nanti dia bisa membantu memberikan manfaat buat kesehatan kita terutama untuk sistem imunitas ya. Yang lain-lain lagi adalah nanti ini ya tentunya adalah dia harus bisa bertahan di dalam sel usus kita. Nah ini tadi prebiotik ya, kira-kira adalah paling sering adalah bentuknya serat ya, serat itu bisa diambil dari sayuran atau buah-buahan, tapi tidak semua serat bisa berguna sebagai prebiotik. Nanti ada disebutkan di belakang.
Ini adalah contohnya ya, kalau prebiotik ini salah satunya ya, ada asparagus, banana atau pisang gitu ya, kemudian kacang-kacangan, roti juga bisa gitu ya. Kalau misalnya probiotik tadi ya, umumnya adalah yang sudah dilemahkan tapi dimasukkan ke dalam bahan makanan ya. Nah, kalau misalnya kita konsumsi nih ya, misalnya yogurt yang sudah difermentasi atau dicampur dengan probiotik, terus kemudian kita juga konsumsi serat-serat nih yang bisa bermanfaat sebagai prebiotik. Nah, itu kalau digabung, nah itu namanya simbiotik ya. Itu adalah suatu istilah. Nah, ini tadi ya, nanti ini akan saya share ya setelah nanti webinar ini, jadi nanti bisa dibaca lagi apa-apa aja sih yang nanti bisa bermanfaat untuk saya dan kapan sih bisa kita gunakan gitu. Nah, tadi kan bolak-balik saya bilang manfaat kesehatannya untuk kita gitu, tapi sebenarnya buat apa sih manfaatnya itu tuh apa aja probiotik gitu. Paling sering memang yang kita pahami ya, terutama dalam konteks untuk autoimun adalah ini untuk imunitas tubuh. Tapi selain itu dari berbagai studi itu disebutkan juga dia membantu untuk supaya nggak sering nih yang namanya infeksi saluran nafas akut ya, entah itu batuk pilek, itu kan namanya saluran nafas yang memang terjadinya biasanya sering ya, kemudian bisa juga menurunkan risiko cemas, depresi, kemudian untuk eksima atau alergi ya, alergi kan bentuknya banyak, salah satunya eksima, kemudian untuk tentunya untuk kesehatan saluran cerna pastinya, karena kan dia bekerjanya di usus ya, di saluran cerna. Jadi dia bisa mencegah diare atau bahkan kalau misalnya pada anak-anak nih ya yang sudah diare yang memang karena virus misalnya, itu memang sudah ada rekomendasinya bisa diberikan probiotik. Jadi dia membantu supaya menurunkan durasi diare atau air buang yang besar cair pada anak-anak. Kemudian pada saluran kemih atau vagina pun bisa menurunkan resiko infeksi. Nah, untuk imunitas tubuh gimana sih caranya? Jadi dia berperan di sel usus, kemudian dari sel usus itu nanti dia yang akan banyak berperan adalah kita akan menambahkan koloni atau kelompok bakteri yang baik di dalam sel usus kita. Jadi memang asalnya itu dari kita lahir memang kita punya bakteri baik gitu dah. Gimana caranya supaya kita meningkatkan lagi koloninya? Nah, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi probiotik ini ataupun juga tadi prebiotik. Nah, nanti kalau dia sudah meningkatkan koloni bakteri baik itu, nanti dia akan mengeluarkan akan di level bioseluler ya, mungkin lebih kecil lagi, nanti dia bisa lewat sawar ya atau barrier ya, atau dari sel usus itu nanti dia bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian nanti dia akan ada efek atau manfaatnya ke imunitas tubuh kita gitu. Dan kita ingin cari. Nah, konsep pentingnya lagi adalah tadi kan saya sampaikan memang selain ada bakteri yang baik, tapi juga ada bakteri yang nggak baik nih di dalam tubuh kita. Memang asalnya ada seperti itu. Tapi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa balance, bisa seimbang antara yang baik, yang si kuman yang baik ini sama kuman yang jahat gitu ya. Jadi kita nggak mau yang kuman jahatnya tuh lebih besar sehingga nanti malah menimbulkan infeksi buat kita. Nah, yang kita mau targetnya, goalnya adalah kita meningkatkan bakteri komensal yang baik supaya dia bisa berperan dan bermanfaat buat kita gitu. Banyak sekali sudah sampai sekarang mungkin di 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu banyak sekali yang penelitiannya tuh ke gut microbiota. Jadi mau dicari keseimbangan gut itu maksudnya usus ya. Jadi mikrobiota tuh maksudnya bakteri yang ada di dalam usus tuh kita sebutnya mikrobiota di dalam usus supaya bisa seimbang. Nah, ternyata banyak nih efek-efeknya. Bisa ke arah ke diabetes, kemudian tentunya ke infeksi-infeksi yang lain atau peradangan atau kalau kita di situ sebutnya inflammation itu maksudnya peradangan. Kemudian ke arah obesitas itu juga ada perannya. Nah, ternyata kalau nggak seimbang antara yang jahat sama yang baik bakteri ususnya ini ternyata dia juga memicu atau menjadi salah satu penyebabnya obesitas. Jadi sudah banyak banget hipotesis atau teori-teori yang berkembang terkait dengan keseimbangan gut microbiota ini. Nah, kemudian
tadi menunjukkan bahwa ternyata probiotik itu sangat berpengaruh terhadap respon imun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada trigger atau pemicu gitu ya, terus kita pastinya ada suatu respon dari tubuh kita ya yang keluar, namanya respon imun. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang memahami ya mengenai respon imun ini gitu ya, terutama di konteks autoimun. Kemudian banyak penelitian itu menyatakan bahwa dengan mempertahankan keseimbangan mikrobiota usus ini atau bakteri yang baik di dalam usus ini, berharapnya adalah nanti bisa mendukung proses respon imun ini gitu. Yang kita khawatirin apa sih? Karena kalau misalnya pada autoimun kan artinya respon imunnya dia berbalik ya terhadap host-nya sendiri gitu. Yang dikhawatirkan apa? Adalah ini adalah suatu bakteri walaupun dilemahkan bisa saja nanti dia menjadi trigger gitu. Dan ternyata memang sudah banyak penelitiannya nih gitu. Bagaimana sih pada autoimun? Memang belum terlalu banyak ya yang pada manusia yang kita coba cari kemarin sebelum webinar ini gitu. Namun ini adalah beberapa yang sudah kami temukan ya. Ini adalah suatu apa ya, mungkin suatu review ya, itu ada beberapa di RA, kemudian di MS dan juga di SLE ya, atau di lupus ya. Ternyata bagaimana sih caranya dia bisa apa ya, meningkatkan kebaikan dari probiotik ini terhadap respon imun pada autoimun ya. Jadi dia tadi sawar itu adalah barrier. Jadi kalau misalnya saluran cerna, usus itu tuh dia punya apa ya, benteng pertahanan gitu. Jadi gimana caranya supaya benteng pertahanan itu baik supaya dia nggak kebobolan sama bakteri jahat. Nah itu tugasnya si probiotik ini gitu. Jadi dia ada manfaatnya sih tuh di ketiga penyakit ini gitu. Kemudian stres oksidatif itu maksudnya gini, kalau stres itu bukan hanya kita kalau kita bicara, "Aduh saya stres nih, banyak pikiran," gitu. Tapi sebenarnya kalau di dalam tubuh kita, di dalam host ya, di sel-sel tubuh kita kecil itu, bisa saja kita mengalami yang namanya stres. Jadi stres itu bukan hanya dalam psikologis, bentuk psikologis, tapi, misalnya kita mengalami infeksi, itu adalah suatu bentuk stres untuk tubuh kita. Jadi itu salah satu contohnya stres. Jadi bisa menurunkan timbulnya peradangan atau stres pada tubuh kita. Kemudian lagi-lagi tadi ya, paling penting adalah tujuannya itu targetnya untuk supaya seimbang antara yang baik sama yang jahat di saluran cerna. Kemudian di sel-sel tubuh kita tuh ada yang memproduksi lendir-lendir supaya menghalau yang namanya kalau misalnya nanti ada masuk bakteri ya atau infeksi. Jadi itu dia meningkatkan atau mengebus ya si probiotik ini supaya ada efek terhadap antibakterial. Jadi supaya nggak terjadi infeksi. Ujung-ujungnya adalah supaya sistem imunitas atau kekebalan tubuh pada ketiga penyakit ini akan lebih baik terhadap nanti timbulnya suatu infeksi. Nah, ini mudah-mudahan terbaca ya. Kalau di Zoom ini enaknya gini ya, bisa dilihat ya di layar masing-masing ya. Nah, ini memang bukan pada manusia, tapi pada hewan coba, dan berharapnya adalah nanti adalah ini menjadi suatu dasar supaya nanti bisa nanti ada penelitian atau studi lebih lanjut lagi pada human gitu. Jadi ini perannya memang yang strain tertentu. Jadi ini Lactobacillus, terus kemudian strain-nya atau turunannya itu banyak sekali yang diteliti gitu ya terhadap khususnya pada autoimun yang lupus gitu. Nah ini banyak sekali ya yang sering nanti kita ketemukan ada yang kasei. Kalau yang banyak di produk makanan ya di kasei, reuteri dan juga ini ya reuteri sama kasei ini paling sering muncul di produk-produk makanan di Indonesia. Jadi nanti kita bisa lihat misalnya yang kasei ini memang mungkin cukup ilmiah banget ya kalau dibaca, tapi nanti yang saya maksudkan untuk menentukan ini adalah yang mana-mana aja sih yang ternyata pernah diteliti dan memberikan manfaat pada autoimun khususnya pada lupus. Nah, secara garis besar memang ada beberapa strain. Jadi dari Lactobacillus ya khususnya dia punya efek anti peradangan dan juga meregulasi apa ya mengatur sistem imun pada khususnya autoimun pada yang SLE gitu. Jadi bisa saja menjadi pendukung ya bukan terapi tunggal ya.
Maksudnya kalau misalnya sudah punya SLE, artinya pasti kan sudah ada konsul dengan dokternya masing-masing, ada obat-obatannya untuk supaya mencapai ke tahap remisi ya. Tapi ini hanya sebagai pendukung gitu. Jadi untuk mengurangi efek dari steroid yang dikonsumsi gitu ya. Sama pastinya ada obat-obatan yang bisa mensupres imunitas ya pada yang SLE. Nah, tapi ada juga penelitian yang masih bertentangan. Jadi intinya adalah sebenarnya pemberian probiotik ini ya, kalau yang kita temukan ya khususnya pada yang SLE ya dan secara general pada autoimun memang masih ada yang pro kontra gitu. Jadi sampai detik ini masih belum ada rekomendasi atau guideline yang menunjukkan oh ini bisa kita berikan secara rutin, semuanya bisa kita berikan gitu. Jadi harus lihat case by case, individu per individu, harus selalu kalau mau sebelum konsumsi ya harus konsul dulu ke dokternya masing-masing. Ini saya bisa menggunakannya atau tidak, karena kan dalam autoimun pastinya ada berbagai tahap ya. Ada yang remisi, ada yang misalnya lagi flare gitu. Jadi itu harus konsultasikan dulu, kemudian lagi-lagi dilihat nggak semua lactobacillus itu memang cocok. Jadi dia pasti banyak strain-nya kan yang tadi saya sudah sampaikan di depan tadi. Intinya adalah selalu konsultasikan dulu kepada dokter masing-masing. Nah, ini adalah ada lagi ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau mencari studi, tentunya yang kita mau lihat adalah evidence-nya ya. Evidence-nya yang paling tinggi levelnya itu biasanya kalau kita lihat yang ini ya, saya sudah coba carikan, ternyata ada yang menyimpulkan bahwa mendukung pemberian probiotik ya dan simbiotik untuk yang menderita autoimun. Namun tetap harus konsultasikan dulu, nggak bisa sendiri pribadi masing-masing langsung konsumsi atau kata temennya ini kata temennya itu belum tentu pada teman yang ini cocok pada kita juga cocok. Jadi setiap individu pastinya berbeda, jadi harus konsultasikan dulu. Kemudian yang kedua ini juga mendukung pemberian probiotik gitu pada yang SLE, kemudian RA, MS dan juga UC ya, ulcerative colitis gitu. Dan juga yang sedang mendapatkan terapi obat-obatannya gitu. Tapi tetap harus banyak penelitian yang lebih mendukung. Jadi intinya adalah nggak bisa kita langsung mengkonsumsi, harus tetap berbicara atau berdiskusi dengan dokternya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga juga masih bisa diberikan, tapi tetap perlu studi lanjutan untuk keamanannya, tingkat keamanannya, ya untuk pada khususnya pada autoimun. Baik, secara mungkin ini hanya sebagai pendahuluan ya, yang mungkin nanti bisa memicu atau men-trigger sesi diskusi tanya jawab kita. Baik, terima kasih, Dr. Mira. Oke, kita mulai ke sesi tanya jawabnya. Saya pertanyaan yang cukup simpel dulu aja, Dok. Ini kan rata-rata teman-teman autoimun kan konsumsinya obatnya kalau yang masih dalam terapi nih, Dok, belum remisi, masih benar-benar konsumsi banget. Itu kan obatnya terus dikonsumsi tuh, Dok. Kapan waktu terbaik untuk konsumsi probiotik? Bolehkah probiotik dikonsumsi jangka panjang? Silakan, Dok. Ya, kalau mengenai durasi ya memang belum ada sejauh ini sampai rekomendasi atau guideline-nya ya khususnya pada autoimun ya pemberian probiotik gitu. Jadi tentunya pasti harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Penggunaannya ini tujuannya untuk apa dulu gitu ya. Misalnya kalau misalnya lagi flare up memang untuk saat ini memang tidak direkomendasikan ya kalau misalnya memang lagi kondisinya akut gitu ya, misalnya yang lagi SLE kemudian lagi ada kekambuhan gitu. Namun kalau misalnya sudah di tahap yang tadi belum remisi ya dok ya, Belum. kalau yang tadi belum remisi ya tapi tidak flare up misalnya ya. Kalau durasi memang harus lihat dari individu per individu ya kira-kira dan harus memahami diri sendiri ya kalau misalnya udah konsumsi ini apa yang ada timbul, apakah ada timbul gejala baru misalnya atau yang lain gitu ya. Kalau misalnya tidak ada masalah tentunya masih bisa diteruskan gitu. Kemudian kalau misalnya
Itu soal durasi ya. Tentunya kalau misalnya mau konsumsi kan harus ngobrol dulu ya sama dokternya yang kasih obat-obatan yang mungkin dari dokter alergi imunologinya atau dokter penyakit dalamnya atau dokter hematologinya gitu. Itu harus ngobrol dulu sebelum nanti konsumsi. Apalagi kalau konsumsinya yang bentuknya yang udah kapsul atau sasetan. Artinya kan itu baik dosisnya maupun banyaknya itu akan lebih banyak dibandingkan kalau misalnya kita makan probiotiknya dari yang difermentasi atau dimasukkan ke dalam sumber-sumber bahan makanan, itu lebih kecil tuh biasanya ya. Misalnya ada entah itu yogurt drink atau yang lain ya, kita nggak sebut merek di sini ya, itu akan lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya kita konsumsinya dari yang bentuknya farmasi gitu ya. Itu pasti akan jauh lebih tinggi dan terutama itu harus ngobrol dulu sama dokternya ya. Nah, kita lanjut pertanyaannya ya dok, pertanyaan berikutnya. Oke, tadi disebutkan bahwa probiotik terdiri dari bermacam-macam strain. Terus juga sumber prebiotiknya bermacam-macam. Yang ingin tanyakan adalah bagaimana cara kita mengetahui strain yang tepat untuk kebutuhan tubuh atau kondisi kita. Juga seberapa besar takarannya. Okay. Kalau yang kita tahu yang mana, memang kan tadi udah saya share ya, jadi memang masih dalam tahap banyak studi, studinya masih berjalan terus ya. Yang masih banyak itu pada hewan coba memang, kalau pada human belum terlalu banyak. Nah yang tepat yang mana, kalau tadi kita lihat dari yang tabel yang tadi, kalau kita bicara tuh memang hanya satu, dia menelitinya di Lactobacillus, dan Lactobacillus pun kan strainnya banyak. Tadi ada yang KCI, ada yang Reuteri gitu. Jadi itu memang kira-kira yang lagi diteliti yang itu gitu. Tapi kalau mau ditanya yang mana yang tepat, tentunya kita kalau saya sendiri belum bisa jawab mana yang tepat sih untuk mau dikonsumsi untuk misalnya khusus untuk SLE gitu. Memang belum ada jawabannya gitu karena masih sampai detik ini masih diteliti. Tapi yang sudah banyak diteliti yang Lactobacillus dan yang strainnya tadi itu ya, ada banyak tuh ya di slide yang tadi itu, dan itu memang masih dalam hewan coba ya. Yang salah satunya ada KCI Reuteri, itu yang banyak ditemukan di Indonesia ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dok, tadi kan dibilangin ada simbiotik, prebiotik ketemu sama probiotik. Jadi jenis prebiotik sebagai perangsang probiotik. Apakah prebiotik yang kita konsumsi pasti menghasilkan probiotik jenis strain yang sama? Misalnya kita makan pisang, lalu dia akan memicu probiotik A. Besok-besok kalau kita makan pisang juga, apakah dia akan memicu probiotik tersebut? Oke. Mungkin yang perlu dipahami adalah konsepnya ya. Jadi kalau prebiotik itu kan tadi kan kita mengkonsumsi serat ya, nggak semua serat ya bisa menjadi prebiotik. Nah itu bukan menghasilkan probiotik ya, jadi dia menghasilkan sumber bahan makanan buat si bakteri yang ada di usus kita gitu. Jadi prebiotik itu kita makan supaya ngasih makan buat si bakteri baik yang ada di usus kita gitu. Jadi bukan menghasilkan berbagai jenis spesifik strain pada usus kita kalau kita konsumsi prebiotik, nggak seperti itu. Jadi di dalam usus kita nih ya, misalnya udah ada Lactobacillus si KCI misalnya ya, atau Rhamnosus gitu. Jadi kita makan tadi apa asparagus gitu ya. Nah itu ada sisa tuh di usus kita yang nggak bisa dicerna sama si usus kita. Nah itu buat makanan si Rhamnosus tadi itu supaya si Rhamnosusnya ini bisa bekerja dengan baik begitu. Ya jadi bukan prebiotik itu bukan dimakan terus berubah jadi probiotik ya dok, tapi itu adalah dua benda yang berbeda. Terus dia hanya sifatnya sebagai makanannya ya dok ya. Sumber jadi energi. Kalau ketemu sumber energi, probiotiknya ya. Bisa bekerja dengan baik gitu ya dok. Betul, ya. Betul. Oke. Jadi apakah probiotik itu harus dikonsumsi bersamaan dengan prebiotik atau tidak dok? Maksudnya dalam sekali waktu makan dok? Oke, memang kalau misalnya direkomendasikan memang nggak ada yang bilang ini harusnya barengan gitu, enggak. Jadi akan lebih baik memang kalau misalnya dalam satu bersamaan boleh aja gitu. Jadi nanti menghasilkan suatu yang kita sebut simbiotik. Namun kalau misalnya tidak bersamaan pun juga bisa memberikan efek yang baik gitu. Karena misalnya nih ya,
kita konsumsi serat. Artinya kalau kita konsumsi serat kan pasti ada waktu ya, nyampe di, kan dia transit dulu di perut kita, di lambung, kemudian dia masuk ke dalam usus kita, dia dicerna gitu ya. Itu masih ada waktu mungkin seharian. Kemudian nanti kita konsumsi lagi tuh yang namanya teknik probiotik, sama juga kan. Kalau yang itu tentunya dia udah bentuknya bakteri, jadi akan lebih cepat tuh dia nyampe ke sel usus kita. Jadi keduanya boleh saja dibarengin, namun kalaupun tidak akan memberikan efek yang ada manfaatnya untuk tubuh kita. Gitu. Oke. Jadi misalnya jam 9 makan ngemil apa tadi misalnya asparagus atau pisang gitu ya dok. Terus nanti jam berapa gitu minum makan yogurt gitu. Boleh. Itu nggak apa-apa berarti ya dok ya? Ya. Oke. Ada nggak sih makanan apa yang berakibat buruk pada biota usus kita dok? Jadi dia seperti apa ya, membunuh bakteri baik gitu dok? Atau apa aja yang bisa memberikan dampak buruk pada biota itu gitu? Kalau lihat lagi dari banyak banget nih orang meneliti kalau soal gut microbiota ini memang lagi tren banget kalau di topik peneliti. Jadi ada tuh yang meneliti. Jadi menelitinya itu dia bandingin nih, ada yang makan banyak karbo, ada yang banyak serat, terus ada yang banyak protein, banyak yang makan lemak. Ternyata yang makanannya lebih banyak serat itu ternyata dia lebih bagus meningkatkan tadi itu yang bakteri baiknya. Sedangkan kalau yang makannya banyak yang lemak jelek, kalau lemak tuh kan ada yang baik, ada yang kurang baik ya. Kalau yang lemak jelek tuh yang lemak jenuh tuh ya, yang banyak pakai minyak-minyak gitu ya. Nah itu ternyata kalau diteliti gitu memang yang bakteri baiknya jadi lebih sedikit kuantitinya dibandingkan yang dia bisa dia punya efek, bisa menimbulkan infeksi atau patogen ya sebutnya gitu. Tapi itu memang baru sedikit sih yang meneliti seperti itu. Jadi kita belum bisa konklusi. Jadi tapi itu ada salah satu yang meneliti seperti itu. Ya, jadi tentunya kalau kita mau berbicara soal keseimbangan balance ini serat nomor 1 ya. Kemudian nanti berikutnya adalah yang mesti dikurangi adalah konsumsi lemak yang jenuh itu, yang lemak jelek tadi, lemak jahat. Bagaimana dengan pasien autoimun yang dia autoimunnya pencernaan dok? Apa yang harus dikonsumsi sebagai prebiotiknya dok yang bisa mereka konsumsi dok? Itu harus dilihat-lihat lagi. Jadi gejalanya kan nggak seragam ya. Kadang-kadang ada yang justru diare, paling sering memang diare ya. Nah itu mesti ini maksudnya case by case gitu. Jadi ada kalanya dia misalnya lagi diare, tapi kita bisa memberikan serat. Tapi serat itu nggak cuma satu jenis serat. Jadi serat itu ada yang bisa dia soluble, yang larut, yang insoluble gitu. Jadi nanti kita lihat-lihat lagi kalau misalnya lagi diare, kita bisa berikan jenis yang mana sih yang persentasenya lebih besar gitu. Jadi memang kalau kita bicara soal kayak gini nggak bisa kita bicara soal general, tapi memang harus melihat kondisinya lagi di tahap atau lagi di fase yang seperti apa sih gitu. Kalau relatif yang remisi sih bisa jenis serat atau prebiotik yang mana aja. Tapi kalau misalnya lagi ada gejala yang timbul atau kekambuhan, harus dilihat lagi dia lagi diare atau yang lain. Gitu. Nah itu nanti menentukan jenis seratnya yang mau dikasih yang mana. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, dok, amankah mengkonsumsi probiotik bersamaan dengan obat? Jadi misalnya minum obatnya pakai kefir misalnya, atau harus diberi jarak waktu dok? Ya kalau itu saya jawabnya lebih baik enggak ya. Jadi gini, konsepnya adalah kalau kita minum obat, tentunya dia akan, kita nggak usah bicara soal probiotiknya dulu deh ya, tapi kalau misalnya kita bicara satu obat, itu pasti banyak ada kemungkinan interaksi dengan yang lain. Misalnya ya, saya kasih contoh misalnya orange juice gitu. Jadi kita sarankan misalnya kita nggak konsumsi dengan orange juice, tapi lebih baik dengan air putih. Jadi itu pun akan menimbulkan interaction, apalagi kalau misalnya kita mengkonsumsinya dengan fermentasi yogurt drink misalnya ya, apalagi dengan probiotik. Jadi sebaiknya memang dijeda. Jadi kalau konsumsi obat-obatan lebih baik pakai air putih, air mineral aja. Kemudian kalau mau konsumsi probiotik ya nanti dijeda. Jedanya tuh ya
Kalau misalnya mau ngelewatin dia keluar dari perut ya 2 jam paling nggak. Oh, 2 jam ya dok ya. Oke. Dok, apakah probiotik ada efek sampingnya? Efek samping itu maksudnya yang tidak diinginkan ya dok? Ini kita bicara probiotik ya? Probiotik, Ya. Kan probiotik kan bakteri baik, tapi betul. Kalau kebanyakan dia jadi jahat nggak dok? Jadi gini, kalau konsepnya adalah kalau probiotik itu kan adalah suatu bakteri yang dilemahkan, ya. Kalau kita misalnya memberikan pada individu-individu yang rentan, misalnya pada individu yang misalnya lagi dirawat di ICU sakit kritis, tentunya dia kan masih dalam kondisi yang dia maksudnya dia sedang berjuang untuk melawan infeksinya gitu ya. Tentunya kita nggak bisa berikan karena bisa saja itu menjadi suatu trigger untuk dia meningkatkan infeksinya dia yang lain. Jadi tentu saja makanya selalu saya tekankan bahwa sebelum mengkonsumsi ini harus konsultasi atau ngobrol dulu sama dokternya yang rutin memang biasa ngasih obat-obatannya, kemudian kontrol gitu, karena gimana pun probiotik itu kan adalah bakteri yang dilemahkan. Jadi mungkin saat ini kita nggak ada gejala apapun gitu ya, kita status imunnya lagi baik gitu ya, tapi kita nggak tahu besok, nggak tahu berikutnya. Jadi pastinya berfluktuatif ya. Jadi memang bisa saja menimbulkan efek gitu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, adakah tes untuk tahu kita kekurangan strain yang mana, dok? Jadi kalau dari teori itu udah ketahuan nih, yang baik itu yang mana aja, itu udah ada dari textbook lama, itu udah ada ya. Jadi dari peneliti-peneliti itu udah tahu kalau yang baik tuh harusnya apa aja dan berapa banyak dibandingkan yang jahat gitu ya. Nah, untuk meneliti itu kita bisa menelitinya dari feses. Terus dicekin di lab, nanti kelihatan yang ada itu jenisnya apa-apa aja strainnya, terus dia ada berapa banyak yang baik dibandingkan yang jahat. Nah itu ya. Tapi itu sejauh ini nggak rutin kita lakukan gitu, maksudnya bukan kayak kita periksa darah gitu ya, AB kita rutin gitu ya, tapi itu sesuatu yang masih ya kalau sering dilakukan ya kalau penelitian gitu, tapi kalau hari-hari biasa memang kalau ada kepentingan aja untuk mengetahui itu gitu. Masih sejauh untuk keperluan studi ya, bukan untuk praktek sehari-hari gitu. Jadi belum rutin juga ya dok dikerjakan, berarti mungkin akses pemeriksaannya juga masih terbatas mungkin ya dok ya, hanya di lab-lab tertentu ya. Oke. Tentang fiber dok, tadi dokter bilang tidak semua tidak semua serat adalah fiber, yang dimaksud fiber itu maksudnya gimana dok? Oh, nggak semua serat ya bisa sebagai prebiotik ya? Ya, jadi memang hanya ada serat-serat tertentu yang tadi itu ya, ada yang tidak larut ya, yang jenis tidak larut itu yang bisa jadi kalau di saluran cerna itu dia nggak bisa tercerna dengan sempurna. Nah, tapi justru itu yang menjadi sumber energi dari bakteri yang baik gitu. Jadi memang kalau serat itu ada banyak macamnya ya. Salah satunya kategorinya itu tidak larut dan larut, dan itu banyak sekali sih. Nanti kalau coba googling bisa ketemu deh, insoluble atau soluble. Jadi yang bisa menjadi prebiotik itu yang insoluble justru gitu. Jadi itu yang bisa sebagai prebiotik ya. Selanjutnya pertanyaannya, ini masih ada yang masih belum terlalu jelas dok tentang simbiotik tadi dok. Simbiotik itu suatu kondisi sih ya, jadi suatu hubungan mutualisme ya, gitu bisa bilang ya. Jadi kalau misalnya kita konsumsi probiotik kan tadi yang bakteri yang dilemahkan, yang bisa bentuknya dimasukkan ke dalam yogurt drink misalnya ya. Terus kemudian kita konsumsi juga serat yang sebagai sumber bahan makanan bakteri yang memang udah ada di usus kita. Nah, kalau keduanya itu kita lakukan, itu namanya simbiotik. Cuma gitu aja kok. Simbiotik itu adalah kita mengkonsumsi probiotik dan prebiotik.
sehingga terjadi kondisi simbiotik gitu. Terkadang kan orang-orang ya udah cuman konsumsi probiotik aja kan, tapi melupakan tuh yang namanya makan serat tadi sebagai probiotik gitu. Jadi itu nggak bisa kita sebut sebagai simbiotik. Kalau saya mau nanya pertanyaan pribadi saya, Dok. Kalau mengkonsumsi probiotik itu ada batasannya nggak, Dok? Misalnya minum yogurt gitu, sehari boleh berapa kali sih, Dok? Iya, pasti ada batasannya. Tergantung ya setiap produk itu kan dia ngasihnya itu satuannya CFU ya, jadi banyaknya bakteri itu kan beda-beda ya tiap produk gitu. Jadi dan juga harus dilihat dia naruhnya di produk apa. Ada juga misalnya produk yang kecil-kecil itu ya dia kan asem ya. Kalau rata-rata kan kalau yogurt kan asam. Nah itu harus lihat lagi tuh. Bukan hanya si probiotiknya atau bakterinya yang dimasukin, tapi kan media pembawanya ya si yogurtnya itu kan juga asam. Nah itu harus dilihat lagi juga untuk kondisi orang per orangnya ya. Bisa nggak sih saya misalnya konsumsi lebih dari 2 misalnya ya, karena kan itu asam. Dan itu pastinya ada takarannya dan itu tergantung yang ditaruh di dalam produknya tuh berapa banyak. Kalau misalnya seperti di dalam sasetan itu juga kan dosisnya lebih tinggi lagi ya. Jadi setiap penyakit ataupun mau kita yang biasa sehat gitu ya mau konsumsi itu juga ada batasannya. Oh ya, pantesan kejawab. Kayaknya saya pernah minum ini enak gitu, tapi begitu saya minum berlebih saya malah diare. Iya, karena itu dilihat lagi produk pembawanya misalnya yang kecil-kecil itu ya itu kan asam ya. Yogurt Oh kan ya, juga kan oke. fermentasi ya. Oke, ya baik Bisa Dok, aja siap. sensitif ususnya. Oke, alhamdulillah selesai juga acara kita hari ini. Terima kasih kepada Dokter Nesa untuk ilmunya hari ini. Berguna banget, Dok. Jadi nambah semua. Terima kasih atas supportnya Karevo, Healthcare Revolution, dan juga Balance, Probiotic and Fiber Drink. Terima kasih atas antusiasmenya dan pertanyaannya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di webinar Autoimun Indonesia berikutnya. Kami dari Autoimun Indonesia nggak bosen mengingatkan bahwa kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Diagnosa bisa sama, tapi gejala dan pengobatan juga berbeda. Termasuk kebutuhan gizi tiap orang yang bisa berbeda. Selalu berkomunikasi dengan dokter yang merawat. Salam satu rasa, satu hati, satu aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira pamit. Dadah.